Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di channel Sutila Sudiro. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian belajar tentang penerapan hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Penerapan hukum 2 Newton terjadi pada beberapa peristiwa seperti benda yang dihubungkan dengan katrol dan tali dan benda yang menggelinding pada bidang miring. Oke kelas, mari kita mulai. Gerak rotasi pada katrol akan diperlihatkan seperti pada gambar berikut. Di sini ada benda atau beban yang digantungkan melalui sebuah tali atau seutas tali pada katrol, sehingga beban ini nanti akan turun ke bawah. Jika kita gambarkan garis-garis gaya yang bekerja adalah katrol nanti akan bergerak rotasi, dan yang menyebabkan katrol bergerak rotasi adalah tegangan tali, sehingga di sini ada T yang mengarah ke bawah. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah ada T yang mengarah ke atas karena bendanya digantungkan ke bawah, dan ada berat benda atau W yang mengarah ke bawah. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi katrol berlaku sigma tau sama dengan I kali alfa. Kalian sudah mengetahui bahwa tau sama dengan F kali R. F adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda bergerak rotasi. Di sini F yang menyebabkan katrol berrotasi atau gaya yang menyebabkan katrol bergerak rotasi adalah T. Maka sigma tau di sini bisa kita ubah menjadi T kali R sama dengan I kali alfa. Karena alfa sama dengan A per R, maka bisa kita tuliskan T kali R sama dengan I kali alfa per R. Sehingga apabila R kita ubah ke sisi sebelah kanan, maka T sama dengan I kali A per R kuadrat. Hukum 2 Newton untuk gerak translasi benda. Benda ini nanti akan bergerak meluncur ke bawah atau bergerak lurus ke bawah, sehingga akan berlaku hukum 2 Newton untuk gerak lurus atau gerak translasi beban ini, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Karena sigma F atau gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah W yang mengarah ke bawah dan T yang mengarah ke atas, dia akan berlawanan, dan yang menarik adalah berat benda, sehingga nanti bisa kita tuliskan W min T sama dengan M kali A, dan kita bisa menuliskan MG min T sama dengan M kali A, karena W sama dengan M kali G. Karena T tadi sudah diketahui besarnya adalah I kali A per R kuadrat, maka T di sini bisa kita ubah menjadi I kali A per R kuadrat, sehingga persamaannya menjadi MG min I kali A per R kuadrat sama dengan M kali A. Kita akan kumpulkan A dengan A menjadi 1, sehingga I kali A per R kuadrat kita pindah ke sisi sebelah sini, kemudian saya tuliskan balik sehingga menjadi M kali A plus I kali A per R kuadrat sama dengan M kali G. Karena katrol di sini dianggap sebagai silinder pejal, sehingga momen inersia katrolnya adalah setengah mr kuadrat, maka I di sini kita ubah menjadi setengah mr kuadrat. Jadi di sini saya sederhanakan, A-nya dikeluarkan, sehingga bisa kita tuliskan A kali M plus I per R kuadrat akan sama dengan M kali G, dan I kita ubah sehingga menjadi A kali M plus setengah mr kuadrat per R kuadrat sama dengan M kali G. Di atas ada R kuadrat, di bawah ada R kuadrat, sehingga ini bisa kita coret, sehingga persamaannya tinggal A kali M plus setengah M besar sama dengan M kecil kali
G. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan untuk percepatan atau A sama dengan M dibagi M plus setengah M besar dikalikan G. Di sini A adalah percepatan gerak katrol, M kecil adalah massa benda, M besar adalah massa katrol, sedangkan G adalah percepatan gravitasi bumi. Mari kita lanjutkan. Dua benda dihubungkan dengan katrol akan diperlihatkan seperti pada gambar berikut. Di sini ada dua buah benda, yaitu benda 1 dan benda 2 yang dihubungkan seutas tali dengan katrol. M2 atau massa benda 2 lebih besar daripada massa benda 1. Karena M2 lebih besar daripada M1, maka nanti pergerakan bendanya adalah M1 meluncur ke bawah dan M2 naik ke atas, dan katrolnya akan berotasi ke arah M2. Jika kita gambarkan garis-garis gayanya adalah sebagai berikut. Pada katrol, gaya yang membuat katrol ini berotasi nanti ada T2 dan T1. Pada benda 1 akan ada T1 yang mengarah ke atas dan W1 yang mengarah ke bawah. Pada benda 2 akan ada T2 yang mengarah ke atas dan W2 yang mengarah ke bawah. Kita lihat hukum 2 Newton untuk gerak translasi benda. Kita lihat di benda atau beban ke-1 dulu. Di sini di benda 1, gaya-gaya yang bekerja adalah T1 dan W1. Sehingga nanti dia bisa kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A akan sama dengan T1 minus W1 kali M1 kali A. Karena nanti benda ini bergerak ke atas dan T1 akan menarik W1, sehingga bisa kita tuliskan T1 minus W1 sama dengan M1 kali A. Karena W1 adalah M1 kali G, maka bisa kita tuliskan T1 minus M1 kali G sama dengan M1 kali A, sehingga T1 sama dengan M1 kali A plus M1 kali G. Sekarang kita lihat yang benda 2. Gaya yang bekerja pada benda 2 adalah T2 dan W2. Karena gerakan benda 2 ini nanti ke bawah, sehingga W2 menarik T2, sehingga sigma F sama dengan M kali A bisa kita tuliskan W2 minus T2 sama dengan M2 kali A. Karena W2 adalah M2 kali G, maka bisa kita tuliskan M2 kali G minus T2 sama dengan M2 kali A, sehingga T2 sama dengan M2 kali G minus M2 kali A. Sedangkan hukum Newton untuk gerak rotasi katrol, di sini nanti katrolnya akan berotasi, dan yang membuat dia berotasi adalah tegangan tali, yaitu T1 dan T2 dengan arah T2 ke bawah, T1 ke atas. Yang menarik adalah T2, sehingga nanti sigma tau sama dengan I kali A bisa kita tuliskan tau 2 minus tau 1. Tau adalah F kali R. Di sini F-nya kita ganti menjadi T, sehingga tau sama dengan I kali alfa, yaitu tau 2 minus tau 1 kali I kali alfa, bisa kita tuliskan T2 kali R minus T1 kali R sama dengan I kali alfa. R-nya kita keluarkan sehingga menjadi T2 minus T1 dikalikan R sama dengan I kali alfa. Karena T1 dan T2 sudah diketahui dari persamaan di benda 1 dan benda 2 tadi, maka kita ubah T2 menjadi M2 kali G minus M2 kali A dikurangi T1, yaitu M1 kali A plus M1 kali G akan sama dengan I kali alfa per R. Kita lanjutkan di sini. Saya tulis ulang lagi, M2 kali G minus M2 kali A dikurangi M1 kali A plus M1 kali G sama dengan I kali alfa per R.
Karena katrol dianggap sebagai silinder pejal, maka I atau momen inersianya adalah setengah M besar kali R kuadrat, di mana M besar ini adalah massa katrol dan alfanya nanti adalah A per R. Maka bisa kita tulis persamaannya dengan mengubah I dan alfanya menjadi M2 kali G minus M2 kali A dikurangi M1 kali A plus M1 kali G. Lihat di sini, I menjadi setengah M besar R kuadrat, alfa menjadi A per R dibagi R. A per R dibagi R adalah A per R kuadrat. Di atas ada R kuadrat, di bawah ada R kuadrat, kita coret sehingga habis, maka nanti akan menjadi M2 kali G minus M2 kali A dikurangi M1 kali A minus M1 kali G akan sama dengan setengah M besar kali A. Kita sederhanakan, yang G kita kumpulkan di sisi sebelah kiri dan yang A di sisi sebelah kanan, maka kita ubah menjadi M2 minus M1 kali G akan sama dengan setengah M besar kali A plus M1 kali A. Ini kita pindah ke sini sehingga menjadi plus, kemudian plus M2 kali A. Ini kita pindah menjadi plus M2 kali A. Kita tulis balik dan kita sederhanakan, A nya kita keluarkan sehingga menjadi setengah M besar plus M1 plus M2 dikali A sama dengan M2 minus M1 dikali G, sehingga kita dapatkan A sama dengan M2 minus M1 kali G per setengah M besar plus M1 plus M2. Ini adalah persamaan percepatan benda dengan dihubungkan dengan katrol yang tadi. Sekarang kita lihat pada benda menggelinding di bidang miring. Jika ada benda menggelinding di bidang miring, maka benda ini nanti akan melakukan dua macam gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Jika kita gambarkan garis-garis gayanya adalah sebagai berikut. Pada bidang miring kita anggap sudutnya adalah theta, ketinggiannya adalah H. Seperti yang ada di video sebelumnya, di sini nanti akan ada W yang mengarah ke bawah, W adalah M kali G, dan yang tegak lurus dengan bidang miring adalah W cos theta, sedangkan yang searah dengan arah gerakannya benda adalah MG sin theta. Jadi di sini yang membuat dia meluncur ke bawah adalah MG sin theta, maka yang kita tuliskan hanya MG sin theta. Sedangkan kalau dia menggelinding, maka permukaan bidang miring ini harus kasar sehingga akan ada gaya gesek yang selalu mengarah berlawanan dengan arah gerakan benda. Karena arah gerakan benda itu ke bawah sesuai dengan arah bidang miring, maka gaya gesek ini nanti akan mengarah ke atas dan percepatannya juga mengarah ke bawah. Mari kita uraikan satu-satu. Jika dia bergerak translasi, maka nanti hukum 2 Newton untuk gerak translasi berlaku sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat yang membuat dia bergerak translasi, gaya-gaya pada benda ini ada MG sin theta dan ada F kecil, sehingga sigma F sama dengan M kali A bisa kita ubah menjadi MG sin theta dikurangi F sama dengan M kali A. Sedangkan hukum 2 Newton untuk gerak rotasinya benda ini nanti akan berlaku sigma tau sama dengan I kali alfa. Yang membuat benda ini menggelinding atau yang membuat benda ini berputar adalah gaya gesek. Karena apa? Karena kalau tidak ada gaya gesek, dia akan meluncur ke bawah, tidak menggelinding. Jadi nanti sigma tau sama dengan I kali alfa kita ubah menjadi F kali R sama dengan K kali M kali R kuadrat kali A per R. Di sini I langsung saya ubah menjadi K kali M kali R kuadrat karena bendanya belum tentu dia silinder pejal, bisa juga bola dan sebagainya. Maka di sini K ini adalah konstanta, nanti diganti menjadi angka yang lain sesuai dengan momen inersia pada jenis benda yang menggelinding.
Jadi saya ulang lagi, sigma tau sama dengan I kali alfa kita ubah menjadi F kali R kali K kali M kali R kuadrat kali A per R. R yang ada di F ini kita ubah ke sisi sebelah sini, jadi ada di bawah. Nanti ini akan menjadi R kuadrat, di atas ada R kuadrat, di bawah ada R kuadrat. Nanti kita coret sehingga persamaan tinggal F sama dengan K kali M kali A. Dengan substitusi F ini kita masukkan ke persamaan ini, maka nanti akan didapatkan persamaan A sama dengan G sin theta per 1 plus K. Ini adalah persamaan percepatan gerak benda ini. Kemudian yang berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, maka kita bisa dapatkan V sama dengan akar dari 2GH per 1 plus K. Jadi ada dua persamaan atau dua rumus matematis yang kita dapatkan di sini, ada A dan V. Baiklah, mari kita lanjutkan. Ibu ada soal sebuah silinder pejal bermasa 8 kg berada di atas permukaan kasar yang ditarik gaya F sama dengan 40 Newton seperti pada gambar. Kalian diminta menentukan berapa percepatan gerak silinder pejal jika jari-jarinya 30 cm. Mari kita gambarkan garis gaya yang ada pada silinder pejal ini. Silinder pejal ini ditarik dengan gaya F ke arah kanan, maka nanti karena permukaannya kasar, dia akan menggelinding dengan arah ke kanan. Dan karena permukaannya kasar, maka akan ada gaya gesek. Gaya gesek ini arahnya selalu berlawanan dengan arah gerakan benda. Karena arah rotasinya nanti ke kanan, maka gaya geseknya mengarah ke kiri. Kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal ini. Kita tulis diketahui silinder pejal M 8 kg, F 40 Newton, R sama dengan 30 cm atau sama dengan 30 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,3 meter. Ditanya A-nya berapa? Nah, kita jawab dulu. Karena silinder pejal ini menggelinding, maka dia melakukan dua macam gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi. Persamaan untuk gerak rotasinya adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma tau adalah F kali R. F adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda berotasi. F-nya yang di sini, gaya yang menyebabkan dia berotasi adalah gaya gesek. Maka sigma tau F kali R kita ubah menjadi sigma tau sama dengan F kecil kali R sama dengan I kali alfa. Karena alfa itu sama dengan A per R, maka bisa kita tuliskan F kali R kecil sama dengan I kali A per R, sehingga F akan sama dengan I kali A per R kuadrat. Karena R di sini kita pindah ke sisi sebelah kanan, sehingga menjadi F sama dengan I kali A per R kuadrat. Sedangkan persamaan untuk gerak translasi adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja di sini. Gaya yang bekerja di sini adalah F besar dan F kecil dengan arah yang berlawanan. Maka apabila kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A, diubah menjadi F besar dikurangi F kecil sama dengan M kali A, karena arahnya ke arah kanan, F besar yang menarik F kecil, sehingga kita tulis F besar dikurangi F kecil sama dengan M kali A. F nya kita ubah menjadi persamaan yang sudah kita temukan sebelumnya ini, maka menjadi F dikurangi I kali A per R kuadrat sama dengan M kali A. Kita kumpulkan A nya menjadi satu sisi di sisi sebelah kanan, kemudian saya tulis balik. Maka jika ini nanti pindah ke kanan, yang semula minus menjadi plus, saya tulis balik menjadi M kali A plus I kali A per R kuadrat sama dengan F. Sehingga jika saya sederhanakan, A nya dikeluarkan dikali M plus I per R kuadrat sama dengan F, sehingga A akan sama dengan F dibagi I per R kuadrat plus
M. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa besar percepatan geraknya. Kita masukkan angkanya, F-nya 40, I adalah setengah mr kuadrat karena ini silinder pejal. Jadi di sini saya tulis setengah, M-nya 8, R kuadrat 0,3 kuadrat dibagi R kuadrat dibagi 0,3 kuadrat plus M-nya 8 plus 8. Di atas ada 0,3, di bawah ada 0,3, kita coret sehingga habis, tinggal 0,5 kali 8. Setengah kali 8 adalah 4, 4 ditambah 8 adalah 12, sehingga menjadi 40/12 sama dengan 3,33. Jadi percepatan gerak silindernya sebesar 3,33 meter per sekon kuadrat. Mari kita lanjutkan. Contoh soal yang lain adalah sebuah katrol memiliki massa 6 kg dan berjari-jari 15 cm seperti pada gambar ini. Besar massa beban adalah 8 kg. Kalian diminta menentukan berapa percepatan gerak benda dan tegangan talinya jika diketahui percepatan gravitasi bumi atau G sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Mari kita gambarkan garis-garis gayanya dulu. Pada katrol yang akan bergerak rotasi nanti ada tegangan tali atau T yang mengarah ke bawah. Pada beban 8 kg ada T yang mengarah ke atas dan W yang mengarah ke bawah. Kita akan mencari percepatan gerak benda dengan persamaan yang sudah kita dapatkan pada slide sebelumnya, yaitu A sama dengan M kecil dibagi M kecil plus setengah M besar dikali G. Kita tinggal masukkan angkanya. A sama dengan 8/8 plus setengah kali 6 dikali 10 sama dengan 7,27. Sedangkan tegangan tali bisa kita dapatkan dari penerapan hukum 2 Newton pada gerak rotasi katrol. Pada gerak rotasi katrol berlaku sigma tau sama dengan I kali alfa. Karena yang menyebabkan katrol berputar adalah tegangan tali atau T, maka sigma tau bisa kita ubah menjadi T kali R sama dengan I kali alfa. Karena katrol dianggap sebagai silinder pejal, maka I ini adalah setengah M besar kali R kuadrat. Sedangkan alfa bisa kita ubah menjadi A per R, sehingga persamaan bisa kita sederhanakan. Saya ulang lagi, ini T kali R, ini saya ubah menjadi setengah M besar kali R kuadrat. Ini adalah A per R. R di sini pindah di sini menjadi A per R kuadrat. Di sini setengah M besar kali R kuadrat kali A per R kuadrat, maka R kuadratnya kita coret jadi hilang, sehingga persamaannya menjadi T sama dengan setengah M besar kali A. A sudah kita dapatkan tadi, tinggal kita masukkan angkanya menjadi T sama dengan setengah kali M dikali A, yaitu setengah kali 6 kali 7,27, yaitu 21,81. Jadi percepatan gerak benda adalah 7,27 meter per sekon kuadrat dan tegangan tali sebesar 21,81 Newton. Terima kasih atas perhatian kalian. Pesan ibu, selalu jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, pakai masker jika keluar rumah, tetap semangat, jaga stamina, jaga kesehatan. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.